Polisi bingung saat menemukan jenazahnya. Tidak ada perampokan, tidak ada tanda perkelahian yang panjang, tapi ada satu benda aneh di dekat tubuhnya. Benda itulah yang mengungkapkan betapa gilanya amarah orang yang paling dekat dengannya. Assalamualaikum, halo, saya Dalil. Selamat datang di HB Story. Hari ini saya akan membahas satu kasus pembunuhan yang terjadi pada bulan Februari 2023 di Kabupaten Pandeglang, Banten. Kabupaten Pandeglang terletak di ujung paling barat Pulau Jawa, menyimpan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, dikenal sebagai rumah bagi badak Jawa yang sangat langka di Taman Nasional Ujung Kulon. Wilayah ini juga menyuguhkan pemandangan matahari terbenam dan termegah di pantainya. Di kota itu tumbuh seorang gadis cerdas, rajin, punya cita-cita besar, dan selalu menjadi kebanggaan keluarganya. Dia sebentar lagi menyelesaikan kuliahnya, namun sayang pada bulan Februari 2023 semua mimpi-mimpinya harus terhenti. Dia ditemukan tewas dengan kondisi yang membuat siapapun yang mendengarnya jadi merinding. Tidak ada perampokan, tidak ada penjahat asing yang menyergap. Pelakunya adalah orang yang paling dekat dengan hatinya, orang yang selama 5 tahun berjanji akan menjaganya. Inilah kisah tragis Elisa Siti Mulyani, perempuan cantik dari Pandeglang yang mempunyai mimpi indah dalam hidupnya, namun berakhir tragis. Saya akan mengajak kalian melacak setiap jejak, setiap fakta yang terungkap, dan kebenaran yang menyayat hati dari kasus ini. Bagaimana cinta bisa berubah menjadi kebencian yang mematikan? Apa yang sebenarnya terjadi di detik-detik terakhir hidup Elisa Siti Mulyani? Dan kenapa alat yang digunakan untuk membunuhnya begitu mengerikan dan tak terduga? Mari kita dengarkan kisahnya. Sebelum kita masuk ke malam yang mengerikan itu, kenali dulu siapa korban kita. Elisa Siti Mulyani lahir 27 Maret tahun 2000. Saat itu dia berusia 22 tahun. Dia bukan gadis yang bergantung pada orang tua. Saat itu dia mahasiswi semester akhir di Universitas Bina Bangsa Kota Serang. Hanya tinggal selangkah lagi menyandang gelar sarjana. Sambil kuliah dia bekerja sebagai perias pengantin, bahkan pernah menjadi model. Uang hasil kerjanya sering dia berikan untuk membantu kebutuhan keluarga. Orang-orang dekatnya mengenal Elisa sebagai gadis yang santun, selalu tersenyum, rajin beribadah, dan tidak pernah menyakiti hati orang lain. Baru saja dia memutuskan hubungan asmara yang sudah berjalan lama dan mulai membuka lembaran baru dengan seseorang yang baru. Namun, siapa sangka keputusan untuk memulai hidup baru itu justru menjadi alasan dia tidak pernah pulang ke rumahnya lagi. Hubungan Elisa dan pelaku Riko Aziska sudah berjalan 5 tahun, mulai dari masa sekolah, tumbuh bersama hingga dewasa. Namun belakangan hubungan itu penuh pertengkaran. Elisa merasa sudah tidak cocok lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk berpisah. Namun Riko tidak terima. Dia sakit hati, sangat sakit hati. Apalagi dia mendengar kabar Elisa sudah memiliki kekasih yang baru. Pagi hari tanggal 8 Februari 2023, sebelum tragedi itu terjadi, Riko datang ke rumah Elisa. Dia tidak menemuinya langsung, tapi dia menghadap ayahnya. Riko memohon meminta bantuan orang tua Elisa agar diizinkan balikan, tapi ayah Elisa menolak karena dia tahu betul kondisi putrinya dan menghormati keputusannya untuk berpisah.
Kata-kata penolakan itu seolah membakar sisa kewarasan Rico. Dia pergi dari rumah itu dengan dendam yang membara. Seharian dia berkeliling mencari tahu keberadaan Elisa, merencanakan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh orang lain. Sekitar pukul 10 malam, Elisa baru saja selesai berurusan dengan pekerjaannya. Dia mengendarai motornya melaju melewati jalan dekat Stadion Badak. Jalan itu sepi, hanya diterangi beberapa lampu jalan yang redup. Tiba-tiba seseorang menyalip dan memalang laju motornya. Elisa langsung berhenti dan melihat orang itu. Dia terkejut karena itu adalah Rico. Rico langsung meminta penjelasan. Pertanyaannya berubah menjadi teriakan. Elisa tetap teguh. Dia tidak mau kembali. Dia sudah punya masa depan yang baru dan tidak ingin lagi terlibat dengan Rico. Penolakan itu memicu ledakan emosi. Rico tidak berbicara lagi. Dia langsung mencengkeram leher Elisa dengan kuat, mencekiknya hingga gadis itu tidak bisa berteriak. Saat Elisa lemas, dia menyeret tubuhnya ke semak-semak di pinggir jalan, tempat yang tidak terlihat dari jalan raya. Di sana, dia melihat sesuatu yang mengubah pertengkaran biasa menjadi pembunuhan sadis. Sebuah kloset jongkok bekas yang entah kenapa tergeletak di sana. Dengan sekuat tenaga, Rico mengangkat benda berat itu dan menghantam kepala dan leher Elisa berulang kali tanpa henti sampai suara benturan itu hilang dan tubuh Elisa diam, tak bergerak. Dia tidak berhenti di situ. Rico mengambil ponsel dan barang berharga milik Elisa, menyembunyikan motor korban di balik semak-semak, lalu pulang ke rumahnya seolah tidak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian, warga yang lewat melihat sesuatu yang mengerikan di semak-semak itu dan segera melapor ke polisi. Jenazah Elisa lalu dibawa ke RSUD Berkah Pandeglang untuk pemeriksaan otopsi. Hasilnya sangat membuat semua orang terkejut. Penyebab utama kematiannya adalah pendarahan hebat akibat luka parah di leher dan kepala. Rahang bawah Elisa patah, selaput lunak otaknya berdarah-darah. Semua akibat benturan benda tumpul berat, yaitu kloset yang digunakan Rico. Ada juga bekas cengkeraman kuat di lehernya, serta memar di seluruh tubuh akibat perlawanan terakhirnya. Tapi satu hal yang meredakan kekhawatiran, tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual. Pakaian Elisa yang terlihat berantakan hanya karena dia berontak dan diseret oleh pelaku. Sementara tim forensik bekerja, polisi bergerak cepat. Hanya butuh waktu kurang dari 30 menit setelah laporan masuk. Mereka sudah menemukan jejak Rico dan menangkapnya di kampung Cipacung yang jaraknya tak jauh dari lokasi kejadian. Saat ditangkap di rumahnya, dia tidak berusaha melarikan diri. Dia hanya terdiam, bahkan tidak menyangkal apa yang telah dilakukannya. Polisi juga berhasil mengamankan semua barang bukti, yaitu potongan kloset yang pecah berlumuran darah, motor Elisa yang disembunyikan, serta ponsel dan barang milik korban yang dibawa pulang oleh pelaku. Setelah dilakukan interogasi mendalam, belakangan terungkap Rico adalah anak dari seorang anggota kepolisian dari Polres Banjarsari yang berada di wilayah hukum Polres Lebak. Namun, pihak berwenang menegaskan latar belakang keluarga tidak akan mengubah proses hukum sedikit pun. Dia akan diadili sesuai hukum yang berlaku. Pada bulan Juli 2023, sidang perdana dimulai dari pengakuan terdakwa hingga keterangan para saksi.
Awalnya, jaksa penuntut menuntut Rico dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang bisa berujung hukuman mati atau penjara seumur hidup. Namun di pengadilan, majelis hakim menilai rencana pembunuhan tidak dibuktikan secara sempurna. Kejadian itu lebih didorong karena amarah sesaat yang meledak. Akhirnya, pada bulan Oktober 2023, Pengadilan Negeri Pandeglang menjerat Rico dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dan divonis hukuman 15 tahun penjara. Keputusan itu membuat keluarga Elisa sangat kecewa. Mereka berniat mengajukan banding, merasa hukuman itu terlalu ringan untuk kejahatan yang begitu kejam. Elisa adalah gadis yang berhak mengejar mimpinya, berhak memilih siapa yang ada di sisinya, dan berhak hidup tenang. Hak itu dirampas secara kejam hanya karena seseorang tidak bisa menerima penolakan. Seringkali kita salah mengartikan rasa memiliki sebagai cinta. Padahal cinta yang sejati tidak akan pernah memaksa, tidak akan pernah mengancam, dan apalagi tidak akan menghukum seseorang hanya karena dia memilih jalan hidup yang berbeda. Keputusan Elisa Siti Mulyani untuk melangkah pergi dan memulai lembaran baru adalah hak mutlaknya. Namun sayangnya, penolakan itu dibalas dengan dendam yang mematikan. Kadang bahaya terbesar seringkali bukan datang dari orang asing, melainkan dari orang yang paling kita percaya. Sikap posesif, cemburu buta, atau ancaman jika ditinggalkan itu bukan bukti kasih sayang. Itu adalah tanda bahaya yang jangan pernah kita abaikan. Kekecewaan memang manusiawi, tapi ketika rasa sakit hati dibiarkan meledak tanpa kendali, ia akan menghancurkan segalanya. Satu keputusan yang salah telah merenggut masa depan Elisa yang begitu cerah. Kisah Elisa berakhir terlalu cepat, tapi kisah ini harus kita ingat sebagai pengingat untuk menghargai perasaan orang lain dan menjaga hati agar tidak tertutup amarah. Dari kasus ini mengajarkan kita satu hal yang pahit: cinta yang tidak diterima jika tidak dikelola dengan baik bisa berubah menjadi kebencian yang menghancurkan segalanya, bahkan nyawa orang yang pernah kita sayangi. Semoga Elisa beristirahat dengan tenang dan semoga kisahnya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.